Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil ahad, as-samadilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru ala hadhimil ladzat, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, melainkan kehidupan abadi hanyalah kehidupan kita di akhirat nanti. Maka dari itu, untuk menyambut beperginya kita menuju alam akhirat, tentu kita harus melewati masa-masa, yaitu melalui kematian. Para hadirin hadirat dimanapun Anda berada, banyak orang yang tidak takut dengan kematian. Mereka seakan-akan lupa kalau janji Allah pasti ada. Dan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bekal apa yang sudah kita siapkan? Lalu amalan-amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut datangnya kematian, menghadap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah banyakkah kita beramal soleh? Sudah banyakkah kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Atau selantasnya kita berada dalam lembah kemaksiatan, jurang kemaksiatan, hidup dengan penuh dosa dan jauh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal takwa? Maka daripada itu, pada hadirin sekalian dimana Anda berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Sekalipun kita berada di gua, sekalipun kita berada di tempat yang menurut kita aman, pasti kematian akan datang menjemput kita. Maka bekal apa yang sudah kita siapkan dalam diri kita? Sudahkah kita semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa, dengan amalan-amalan soleh yang sudah kita siapkan? Maka dari itu, sadarlah. Maka dari itu, kita persiapkan bekal itu untuk menyambut kematian. Ketika dunia tidak ada lagi pentingnya bagi kita, ketika dunia meninggalkan kita, maka kita akan menghadapi, menemui yang namanya kematian. Maka dalam Al-Quran jelaskan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Ketika ajal itu datang menghampiri kita, keadaan yang sebagaimana mestinya, pada saat itu kita akan menemui ajal kita. Tidak ada orang yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah percaya dirikah kita kalau kita besok akan masih hidup menginjak bumi Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Ketika itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jemaah sekalian, apa yang sudah kita siapkan? Orang-orang sudah berkumpul, orang-orang sudah ramai di depan rumah kita, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita dihadapkan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat susah, sesuatu yang sangat dialami oleh orang-orang, dialami oleh manusia, dengan cobaan ujian yang berat. Maka pantaslah Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat.
sesungguhnya sakaratul maut itu benar-benar ada, akan menghampiri kita. Pada saat jasad kita sudah dibaringkan, orang-orang memandikan kita, mengkafani kita, dan mengantar jenazah kita. Pada saat itu jenazah kita diantar, maka orang sambil berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mempunyai iman dalam dada kita, maka pada saat itu kita bergembira, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal pahala, dengan bekal takwa dan keimanan dalam diri kita. Tapi pada saat itu ketika mayat kita sudah terbaring, kita diantar, kita akan dikuburkan, maka kita menolak dengan panggilan-panggilan. Mau di mana jasad ini? Mau dibawa kemana ruh ini? Mau dibawa ke jasad ini? Kita pada saat itu hanyalah bisa bersedih. Penyesalan dalam diri kita yang hanya adalah penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Apakah penyesalan itu akan berguna bagi kita? Tidak, wahai jemaah sekalian. Maka dengan bekal amallah kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pada saat kita dibawa ke liang lahat, orang-orang berkumpul, orang-orang ramai, orang-orang memeluk kita, bahkan menurunkan kita ke dalam liang lahat. Pada saat itu kita akan dimakamkan, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak ada harta yang kita bangga-banggakan di dunia ini akan menemani kita di dalam liang kubur. Tidak ada istri-istri kita tercinta, mereka menemani kita ke dalam liang kubur. Anak-anak kita yang kita banggakan, rumah mewah, mobil mewah, tidak ada yang bakal menemani kita. Yang menemani kita hanyalah amal-amal soleh. Maka pada saat itu ketika semua orang sudah pulang, semua orang sudah pergi, satu demi satu tersisa yang ada di pemakaman kita, keluarga kita, tapak kaki demi tapak kaki kita dengar satu persatu sudah mulai pergi meninggalkan kita. Tidak ada lagi yang menemani kita semasa hidup di dunia, mereka akan pergi meninggalkan kita. Dan pada saat itu keluarga kita pun pergi meninggalkan kita. Maka alam yang sebenarnya, maka tempat beristirahat yang sebenarnya akan kita hadapi pada saat itu. Semua orang pergi meninggalkan kita. Kesombongan, harta, jabatan, pangkat yang kita bangga-banggakan di dunia, maka tidak ada nilainya. Karena kita sudah berbeda alam. Karena kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat yang ukurannya tidak lebar dari lebih dari 10 meter. Kain kapan yang membalut, yang membungkus badan kita tidak lebih harganya dari 100.000. Apa yang patut kita banggakan semasa di dunia? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak ada gunanya pada saat itu. Malam pun datang. Maka ketika orang-orang sudah pergi meninggalkan kita, orang-orang sudah semuanya pergi meninggalkan kita, keluarga kita, maka pada saat di alam kubur semua akan datang dengan kita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa wahai engkau? Aku adalah amal solehmu. Aku adalah salat malammu. Aku adalah puasamu. Aku adalah sedekahmu. Maka dengan amal-amal soleh tersebut kita bisa melewati ujian alam kubur dengan mudah. Ketika datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, man rabbuka? Wa man nabiyyuka wa ma kitabuka? Dengan entengnya lidah kita menjawab. Kita berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena apa? Karena amal-amal soleh kita yang kita lakukan di dunia dapat membantu kita meringankan semua jawaban-jawaban itu akan mudah kita lontarkan di hadapan para malaikat di alam kubur nanti. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bagaimana dengan orang yang ahli maksiat? Bagaimana dengan orang-orang yang banyak dosanya? Bagaimana dengan orang-orang yang sedikit amalnya, tidak beriman kepada Allah, tidak pernah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya? Mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah. Apa yang akan mereka siapkan ketika menghadapi kematian? Ketika menghadapi siksaan alam di alam kubur nanti?
Apakah mereka dengan mudahnya melewati ujian-ujian tersebut? Tentu sekali-kali tidak. Tentu sekali-kali tidak. Karena apa? Pada saat itu mereka datang di alam kubur. Apa yang datang? Aku adalah zinamu. Aku adalah dosa besarmu. Aku adalah pemutus silaturahmi. Aku adalah maksiatmu. Aku adalah durhaka kepada orang tua. Aku adalah orang yang suka menempeleng. Aku adalah orang yang suka memarah-marahi. Aku adalah orang yang berkuasa sewenang-wenang. Pada saat itu hanya amal-amal buruk yang menemani mereka. Dan ketika malaikat Munkar dan Nakir datang kepada si mayat, datang kepada orang yang ahli maksiat, maka malaikat dengan bengisnya, malaikat dengan dahsyatnya menyiksa orang tersebut sampai dilemparkan ke atas dasar, dari atas ke dasar tanah yang paling dalam. Hufratim minan niran. Maka pada saat itu penyesalan akan tumbuh kepada kita. Pada saat itu penyesalan tidak berguna. Karena apa? Karena itulah yang kita petik dari apa yang telah kita perbuat di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka sebanyak apapun amal kita, kita hiasi dengan amal-amal soleh. Ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, mengapa engkau menangis terisak-isak? Padahal engkau adalah orang yang pemberani, padahal engkau adalah orang yang bijaksana, padahal engkau adalah orang yang hebat, padahal engkau adalah orang yang setan takut kepadamu, hai Umar. Maka mengapa engkau menangis terisak-isak?" Apa kata Sayyidina Umar? "Betul, tapi aku menangis terisak-isak karena kata Rasul, setiap orang belum tentu terbebas dari yang namanya siksa." Apalagi kita hanyalah insan yang lemah, penuh dosa. Maka apa yang akan kita bekal, apa yang kita akan bawa, apa yang kita akan siapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Apa yang akan kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Maka dari itu, para pemirsa yang beriman, mari kita sadar diri. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mari kita memperbanyak amal soleh kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup, Allah menjadikan kematian hanya untuk menguji seorang hambanya. Siapa yang paling banyak amalnya? Siapa yang paling bagus amalnya? Karena sebaik-baik bekal bagi kita adalah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tausiah ini, semoga kita terketuk hatinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh kita, stop amal salah kita. Karena ketika kita sudah mati, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, harta tidak berguna, jabatan tidak berguna, materi tidak berguna, mobil mewah tidak berguna, rumah yang bagus, yang besar tidak berguna. Pada saat itu yang berguna, yang akan menemani kita, setia menemani kita di alam kubur nanti, menyelamatkan kita di alam kubur nanti, yaitu amal-amal soleh kita yang senantiasa kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Para pemirsa yang budiman, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terketuk hati kita untuk senantiasa mengingat kematian. Karena kata Rasul, sebaik-baik orang adalah orang yang mengingat kematian. Maka dari itu memperbanyak kita untuk berziarah ke kubur. Tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk mengingat kalau kematian akan datang kepada kita. Apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa ditunda walaupun saat. Kapanpun dan dimanapun pasti kita akan dihadapkan yang namanya kematian. Maka dari itu mari kita bertobat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nantinya di alam kubur diterangi dengan nilai-nilai ibadah kita semasa hidup di dunia, dengan amal-amal soleh kita yang banyak, amal-amal soleh kita yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, demikianlah yang dapat kita sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wa qafanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.